teman-teman semua, kalian pernah nggak merasakan mata kalian merah, perih, iritasi? Lalu kalian ke dokter dan dokter memberikan resep saus mata. Tapi pas kalian mau pakai, kalian bingung gimana cara pakainya. Nah, di video ini aku bakal kasih tahu cara yang benar untuk mengaplikasikan obat salep mata agar obat bekerja maksimal dan tidak bikin iritasi tambahan. Kenapa harus pakai salep mata? Salep mata umumnya digunakan untuk mengobati infeksi bakteri seperti konjungtivitis atau peradangan ringan pada kelopak. Kadang juga digunakan untuk melembabkan mata kering ekstrim atau luka di kornea. Bentuknya seperti krim, dan kalau salah pakai bisa membuat infeksi makin parah. Jadi penting banget tahu caranya. Sebelum pakai salep mata, yang pertama cuci tangan sampai bersih, karena ini super penting. Yang kedua, siapkan tisu, cermin, dan tempat duduk yang nyaman. 3. Pastikan salep belum kadaluarsa. Sekarang kita masuk ke bagian utama, cara pakainya. Yang pertama, duduk tegak. Kedua, pegang salep seperti pegang pulpen. 3. Dengan tangan lain, tarik kelopak bawah hingga terlihat bagian dalam. Yang keempat, letakkan ujung salep sekitar 1 cm di atas mata. Jangan menyentuh bola mata. Yang kelima, keluarkan salep sepanjang 1 cm ke dalam kelopak bawah. Yang keenam, tutup perlahan selama 1-2 menit, jangan mengedip terus. Ini tutorial versi lebih dekatnya. Bersihkan sisa salep dengan tisu bersih kalau ada yang keluar. Beberapa hal yang harus dihindari. Ujung tub salep mata jangan sampai terkena mata langsung. Jangan berbagi salep mata dengan orang lain. Jangan menggunakan makeup mata selama pengobatan. Yang terakhir, jangan pakai lensa kontak selama terapi kecuali dokter memperbolehkan. Berikut adalah list beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien kepada dokter tentang penggunaan obat salep mata. Yang pertama adalah, apakah boleh pakai salep lebih dari 3 kali sehari? Boleh aja kalau memang diresepkan oleh dokternya untuk dipakai 3 kali sehari, karena overdosis salep mata tuh nggak baik juga, bisa bikin iritasi tambahan dan masalah-masalah mata lainnya. Pertanyaan kedua yaitu, apa efek samping salep mata? Kadang bikin penglihatan buram sementara, terus ada rasa perih ringannya, terus bikin mata jadi berair, tapi itu semua nggak apa-apa asal dipakai sesuai dengan dosis yang diberikan. Pertanyaan ketiga yaitu, bolehkah langsung tidur setelah pakai obat salep mata? Malah justru dianjurkan karena agar obatnya nggak keluar-keluar, dan kalau misalnya mungkin dipakai di siang hari bisa mengganggu aktivitas kita, jadi dianjurkan untuk memakainya sebelum tidur, jadi tidak mengganggu aktivitas dan obat pun bisa meresap dengan sempurna. Pertanyaan keempat yaitu, apakah bisa menggunakan salep mata untuk kedua mata jika hanya satu yang sakit? Sebaiknya tidak, karena dapat menyebabkan infeksi pada mata yang sehat. Pertanyaan kelima yaitu, berapa lama biasanya salep mata digunakan? Umumnya 5-7 hari sesuai dengan jenis infeksinya. Akan tetapi bisa berhenti jika dokter sudah menyuruh. Pertanyaan keenam yaitu, apakah salep mata boleh disimpan di kulkas? Beberapa cukup ditaruh di suhu ruang, tetapi ada juga yang harus ditaruh di suhu dingin. Baca label pada kemasan agar mengetahui bahwa salep mata yang kalian pakai itu harus di suhu ruang atau di suhu dingin. Pertanyaan ketujuh yaitu, bagaimana jika lupa 1 kali pemakaian? Pakai segera setelah ingat. Apabila sudah mendekati jadwal selanjutnya, lewati saja dan pakai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jangan menggandakan dosis. Pertanyaan ke-8 yaitu, apakah salep mata bisa digunakan untuk bayi?
Bisa, tapi harus sesuai dengan resep dokter dan dianjurkan oleh dokter karena pemilihan salep untuk bayi lumayan krusial. Pertanyaan 9, kenapa mata jadi buram setelah pakai salep? Karena salep yang teksturnya kental. Itu normal dan hanya sementara. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika salep masuk terlalu banyak? Bersihkan kelebihan salep dengan tisu bersih, tidak perlu dibilas, dan jika terjadi iritasi, segera hubungi dokter. Semua berawal dari hal sederhana, mata perih, terasa gatal, lalu cari bantuan ke dokter. Tapi siapa sangka keputusan itu hampir membuatnya kehilangan penglihatan. Di Bone, Sulawesi Selatan, seorang wanita datang ke dokter karena keluhan mata. Tapi bukannya sembuh, kondisinya justru memburuk. Kenapa? Karena dia diberi salep kulit, bukan salep mata. Ya, kamu nggak salah dengar. Salep untuk penyakit kulit diberikan ke organ paling sensitif di tubuh, mata. Hasilnya, peradangan parah. Ia nyaris kehilangan penglihatan. Studi Mayo Clinic menyebutkan bahwa salep mata berbasis antibiotik seperti eritromisin dan tobramycin digunakan untuk mengobati infeksi mata, termasuk konjungtivitis. Studi oleh American Academy of Ophthalmology (AAO) menyatakan bahwa salep mata eritromisin 0,5% digunakan sebagai agen profilaksis standar untuk mencegah optalmia neonatorum. Dalam penelitian JAMA Network Open menyebut penggunaan antibiotik topikal ini bisa menyembuhkan konjungtivitis hingga 89% asal digunakan dengan benar di bawah pengawasan medis. Namun, WHO mengingatkan, salah penggunaan antibiotik termasuk salep mata bisa mempercepat resistensi bakteri. Ini artinya makin lama makin banyak kuman yang kebal terhadap obat. Data WHO juga menunjukkan 2,2 miliar orang di dunia mengalami gangguan penglihatan dan banyak kasus bisa dicegah kalau penanganannya benar sejak awal. Obat itu bukan hanya soal apa yang sembuh, tapi juga soal apa yang bisa rusak kalau kita salah pilih, dan mata bukan tempat untuk coba-coba. Jangan ragu bertanya pada apoteker atau dokter, karena satu olesan keliru bisa jadi awal dari penyesalan seumur hidup. Biar salep mata kamu bekerja lebih efektif, berikut beberapa tips simple yang bisa kamu terapkan di rumah. Gunakan alarm pengingat agar tidak lupa jadwal pemakaian. Jangan langsung menatap layar gadget atau komputer. Tunggu minimal 15-20 menit. Simpan salep di tempat bersih dan sejuk. Hindari kamar mandi karena lembab. Hindari mengucek mata selama masa pengobatan. Gunakan tisu sekali pakai, bukan sapu tangan. Hal-hal seperti ini bisa bantu proses penyembuhan kamu lebih cepat dan lebih nyaman. Kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Mitos, salep mata cocok untuk semua sakit mata. Faktanya, tidak semua sakit mata disebabkan oleh bakteri. Jika penyebab sakit mata disebabkan oleh virus, salep antibiotik tidak efektif. Mitos, kalau mata kabur setelah pakai salep, itu berarti alergi. Tidak selalu, karena salep mata yang teksturnya kental menyebabkan mata menjadi muram. Itu hal normal dan akan berlangsung hilang beberapa menit kemudian. Mitos, salep harus disimpan di kulkas. Tidak semua salep mata harus ditaruh di suhu dingin. Ada beberapa yang ditaruh di suhu ruang. Semua itu tergantung pada label kemasan. Silakan dilihat. Sendositrol digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri pada mata yang menyebabkan mata merah, bengkak, dan iritasi. Erlamycetin digunakan untuk mengobati konjungtivitis akibat infeksi bakteri. Sendomycos digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri pada mata. Sendophenicol digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada mata.
Sendogentamicin digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada mata, terutama yang disebabkan oleh bakteri gram negatif. Chloramphenicol digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada mata. Polydemicin digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada mata. Genoin digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada mata. Yang terakhir, Neosporin, salep mata yang mengandung campuran antibiotik untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Semoga video ini membantu kamu lebih paham dan lebih percaya diri dalam memakai salep mata. Jangan lupa subscribe